Wah, Om cuci mobil ini ganteng banget. Nggak nyangka, Om cuci mobil, badannya berotot semua. OM, cuci mobil saya. Datang. Ah, tas saya. Semua dokumen penting ada di dalamnya. Pinjamkan kunci mobilmu. Hei Tangguh, itu geng motor yang terkenal jahat. Motor mereka semua dimodifikasi. Bisa ngejar nggak? Ayo masuk. Om cuci mobil ini. Kemampuan nyetirnya luar biasa. Kembalikan tasnya. Bos, ada yang ikut campur. Cuci mobil bau. Mau ambil barang dari kita. Tabrak dia. Bapak tua ini lumayan jago. Mobil sport biasa, malah dikendarai secepat balap. Tas. Gas. Kau, bapak tua, mari ayah kau. Pergi sana. Untuk bela diri di mobilku. Tasmu. Terima kasih. Banyak dokumen penting di dalamnya. Repot kalau hilang. Tidak apa-apa, tidak ada urusan lain. Aku cuci mobil dulu. Hei, orang itu sudah jauh. Masih aja melotot. Kamu ngomong apa sih? Kamu kan CEO besar perusahaan terbuka. Mengantar jauh-jauh secara pribadi. Datang cuci mobil itu satu hal. Minta dicuci sama paman ini juga. Bilang kamu nggak suka dia. Mungkin mereka juga nggak suka aku. Ayo pergi. Mari kita beri selamat kepada Lin Chi di detik terakhir, menyusul tim Jepang. Menjadi raja pendatang baru World Rally ini. Berka World Rally. Tim Feichi bisa dapat hasil seperti ini. Juga terima kasih kepada semua yang hadir. Aku akan memimpin tim menuju masa depan yang lebih tinggi dan jauh. Terima kasih semuanya. Hei Lao Lin, kenapa belum makan? Nonton TV buat apa? Nonton anak durhaka saya. Aku la Raja Pendatang Baru. Maksudmu, Raja Pendatang Baru Rally kali ini adalah anakmu. Kamu, kenapa nggak bilang kamu bapaknya Kaisar Giok? Lao Lin, apa kamu merusak mobil pelanggan? Banyak mobil mewah di luar, khusus minta kamu. Sayang. Ayah. Ayah. Pak. 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 Aku sudah siapkan villa Linglong untukmu. Apartemen mewah dengan pemandangan luas. Juga 4 asisten rumah tangga yang cantik. 6 pengawal. 3 supir. Ini masih belum bisa membuatmu tenang untuk pensiun di rumah. Aku baik-baik saja cuci mobil di sini, cari nafkah sendiri. Tapi kamu, bawa sekumpulan mobil mewah, bikin pertunjukan besar-besaran.
Pikir kamu sudah menang? Sungguh hebat. Pak, aku menang balap rally kelas dunia. Dan juara pendatang baru tahun ini. Hanya Selongka di bawah. Legenda balap yang lama. Selalu ada orang yang lebih baik. Denken Sie die Kit Penkapain. Jangan cepat puas. Kamu akan bikin masalah. Baiklah. Tapi Pak, mau ikut aku pulang? Sekarang aku juara. Kamu masih cuci mobil. Kalau sampai tersebar, orang akan bilang aku tidak berbakti. Kamu pikir aku mempermalukanmu? Dewa balap top, Gu Cheng, dengar aku menangkan kejuaraan rally. Dia kirim undangan secara pribadi. Itu Gu Cheng, bos top yang mendirikan klub Dewa Balap. Aku tidak mau orang tahu. Mereka akan bilang aku tidak berbakti. Pak, dengarkan aku. Ikut aku pulang. Lagi pula. Festival pertengahan musim gugur sebentar lagi. Para Keraba. Yang matre itu akan melihatmu. Pasti akan menertawakanmu. Sudah. Biarkan orang lain bicara apa saja. Aku tidak bisa mengendalikannya. Kalau tidak ada urusan, pergi. Jangan menghalangi. Pak. Ini rumahnya, ini mobilnya. Aku ada urusan mendesak. Harus pergi. Gu Cheng. Atur mobil untuk menjemputku. Gu Cheng. Bagaimana kabar Xiao Qi belakangan ini? Kaklin. Xiao Qi memang banyak kemajuan akhir-akhir ini. Kecuali saat dia baru mulai, dia meniru teknikmu. Dalam kompetisi besar-besaran akhir-akhir ini, dia sudah mengembangkan gayanya sendiri. Itu sebabnya aku kirim undangan padanya. Aku ingin melatihnya. Jangan merasa terbebani oleh posisiku. Bantu saja dia. Tapi sebelum istri Kak meninggal. Tidak usah dibahas lagi. Bawa aku ke Hotel Yulong. Hari ini makan malam keluarga festival pertengahan musim gugur. Semuanya menungguku. Baik. ITU. Lin Jianfeng. Kayaknya aku lihat, Lin Jianfeng ada di mobil itu. Kok bisa? Itu kan Rolls-Royce khusus. Dia kan om cuci mobil. Mana mungkin dia beli? Hei Vaya, om cuci mobil itu. Punya ilmu apa sih dia? Sampai kamu, CEO besar, bisa tergila-gila begitu. Dengan statusmu, penyak keren. Ah, udah deh, jangan cerewet. Ayo kita ke Hotel Yulong dulu. Lin KAI lagi nunggu. Kak Yanyun, beneran kamu? Aku tadi mikir, ini saudara keluarga mana? Bawa mobil Mercedes gede. Pak. Ini model terbaru. Mobile Mercedes. Pasti mahal banget. Kak Yanyun. Kamu sukses banget ya. Kak Yanyun, kamu udah sukses banget. Bantuin kami juga dong. Biasa aja. Nanti, saat makan malam. Pesta keluarga pertengahan musim gugur. Nana Lin Jianfeng? Kak kedua. Dia nggak bisa datang. Sekarang lagi susah. Sampai harus cuci mobil. Memalukan banget. Cuma bisa nyontek orang. Waktu muda nyuri mobil balap. Sekarang udah tua. Cuma cocok jadi tukang cuci mobil. Shaoli, parkerin mobilku. Jangan sampai baret. Oh. Kita nggak usah nunggu. Ayo kita makan. Rolls-Royce Limited. Cuma satu di kota ini. Lin Jianfeng. Kok kamu? Lin Jianfeng. Bukannya kamu cuma cuci mobil orang. Mana mungkin kamu beli Rolls-Royce? Ini kan kakak. Ini mobil pelanggan cuci mobil kita. Tahu kita ada kumpul-kumpul hari ini. Jadi dia anterin aku ke sini. Sudah kuduga, mana mungkin kamu punya mobil mewah kayak gini?
Oh iya, aku bawa kacang mete. Nanti kalian coba ya. Kacang mete panggang ini, simpan aja buat kamu sendiri. Hotel Yulong kan nggak boleh bawa makanan dari luar. Siapa bilang? Dulu aku sering bawa kok. Kak, lihat deh pakaianmu kayak apa. Mana mungkin kamu sanggup bayar hotel mewah kayak gini? Ceka, yang bener aja. Kayaknya, kamu ngomongnya nggak ada batasnya. Kamu cuma pantas makan kacang mete. Simpan sendiri aja kacang metenya. Tunggu aja sampai kita masuk. Nanti aku tunjukin, makanan mewah yang beneran itu kayak apa. Permisi. Tolong gorengin ini. Maaf Pak, kami tidak menyediakan layanan itu. Yang bener aja. Maaf. Hotel Yulong kami. Melarang berbicara keras-keras. Manager son, Anda sendiri yang datang menyambut. Kenapa Tuan ada di sini? Kenapa kamu di sini? Aku bawa kacang mete. Tolong gorengin. Oke. Pakai api besar, sedikit gula sesuai peraturan. Manager Sun, hotel mewah Anda. Membantu tamu, membuat makanan kayak gini. Itu pun kacang mete panggang pinggir jalan. Ini hotel terbaik di kota. Memangnya kenapa kalau kita lebih perhatian? Hotel Yulong buat kacang mete. Aku nggak tahan dipermalukan kayak gini. Para saudara, ayo masuk. Kita duduk. Baiklah. Wah, Kak, aku iri banget sama kamu. Kamu sukses. Keluarga bahagia. Tidak kayak aku, cuma urusin hal-hal harian. Muka aku udah kendor. Jangan bilang gitu. Walaupun udah tua, tapi badan ini masih terawat. Udah Kadang-kadang, aku iri banget sama kamu. Kumamasak dan ajak anjing jalan tiap hari. Tidak kayak aku. Kerja sampai jam 2-3 pagi setiap hari, baru bisa bangun kekayaan ini. Wah, tetap aja kamu, Kak, yang sukses. Hidup itu susah. Jadi laki-laki itu susah. Jadi laki-laki yang sukses, lebih susah lagi. Tidak kayak Jian Feng, cuma lap mobil orang, bisa cari makan. Hahaha. Pak, kastanyanya, Pak. Oke, terima kasih. Cuma cari makan aja, kerja apapun itu kerjaan. Nih, Mbak, coba ini, lumayan manis. Makan sendiri sana. Oh Kak, Aku dengar Xiao KAI kita masuk klub balap Ferris. Gaji setahun lebih dari 1 juta. Segitu tinggi? Tidak kayak anakku, gak berguna, lulusan universitas, kerjaan aja gak dapet. kalau dan gak ada peluang bagus. Tolong rekomendasikan ya. Oh, kukira masalah serius. Cuma cari kerjaan? Serahkan ke aku saja, Kak. Terima kasih, Kak. Oh iya. Jian Feng, aku dengar anakmu juga kerjaan yang berhubungan dengan mobil. Bukannya dia montir? Kebetulan banget, Xiao Kai di klub Flying Speed. sebagai manajer. Lin Yanfeng. Cepat, minta tolong sama Kak, suruh Xiao KAI di klub itu. Carikan dia. Kerjaan cuci mobil. Gak usah. Linci sekarang juga pembalap. Baru-baru ini menang kejuaraan. Diuluki Raja Pendatang Baru. Omong kosong. Apa? Linci itu Raja Pendatang Baru? Apa yang kamu katakan? Kamu bilang Linci adalah Ro Kie King. Omong kosong. Anakmu seperti apa? Bukankah aku sudah tahu betul? Dia bahkan tidak bisa mengayuh sepeda dengan benar. Kalau Linci benar-benar Ro Kie King Rally, Rookie King, aku akan lakukan di sini, membungkuk dan minta maaf. Betul. Kak kedua, belum minum saja. Sudah pura-pura mabuk. Kalau orang lain tahu, tidakkah mereka akan tertawa terbahak-bahak? Aku tidak mengatakan hal yang salah. Dia benar-benar memenangkan kejuaraan. Kamu masih bicara omong kosong. Lin Jianfeng, sejak kamu masuk kamu sudah mulai berakting. Aku sudah lama menahanmu. Kamu, pencuci mobil yang kotor. Apa yang kamu pura-pura jadi? Betul. Hidupmu sulit. Kami semua mengerti.
Aku tidak punya hidup yang sulit. Aku cukup baik-baik saja. Berhenti keras kepala. Kalau kamu baik-baik saja, bagaimana bisa diam-diam balapan liar? Bagaimana bisa membuat Kin tewas? Jangan sebut Kin. Kin dulu begitu cantik. Dia bilang ingin menikahimu. Aku menentangnya dulu. Seandainya Kin bersamaku, siapa tahu betapa bahagianya hidup kita sekarang. Kenapa kamu memukul orang? Kamu tidak punya filter dalam bicara. Aku tidak akan berdebat denganmu, tapi kalau kamu menyebut istriku, aku tidak akan membiarkanmu. Rasakan nuranimu. Apakah Kin menderita bersamamu? Apakah dia menderita? Kin memang menderita. Beraninya kamu memukulku? Anakku ada di sini. Biar aku telepon dia sekarang. Aku bersumpah pada anakku, kamu akan menyesal. Pak Wei, ini klub tim balap mobil Fleet Racing kita. Pendapatan tahun ini, sejak Ci menang kejuaraan rally dunia, barang-barang merchandise klub kita laku keras sekali. Bagus. Sejak Ci kecil, memenangkan gelar Rookie King, keuntungan tim kita memang meningkat pesat. Hei, Pak Wei, maaf, saya mau angkat telepon dulu. NAK Aimu Depukuli. Cepat ke sini. Apa? Aku segera ke sana. Pak Wei, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Tidak tahu soal kondisi keluarga Lin Chi. Orang tuanya bisa membesarkan pembalap berbakat seperti itu. Memang, kalau ada kesempatan, harus ketemu orang tua Ci. Jangan keras kepala, cepat minta maaf, biar tidak mempermalukan semua orang. Minta maaf. Kamu memukulku tanpa alasan. Cukup hanya dengan minta maaf? Hari ini, kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf padaku, kamu jangan pergi. Kenapa aku harus berlutut dan minta maaf? Apa yang bisa mempermalukanku? Lin Yanfeng, seluruh tubuhmu ini, hanya mulutmu yang paling keras. Lin Jianfeng. Aku terlalu memberimu muka. Ya, kalau Lin Chi bisa jadi Rookie King, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah sekarang juga. Nanti kalau anakku sudah datang, akan kubuat kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Siapa kau? Berani-beraninya kau pukuli ayahku. Siapa yang berani memukul ayahku? Tidak tahu siapa aku, atau belum dengar. Tim Fei Chi. Demi keluarga. Lutut dan minta maaf sekarang, aku bisa memaafkanmu. Kalau aku tahu, kau akan bayar harganya. Siakai, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Dia memukul ayahmu. Bukan urusan kita. Kamu dengar aku. Jangan karena kau menyeret keluarga ini ke bawah. Demi cincin hari ini, aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Minum botol ini hari ini, lutut dan minta maaf padaku. Bilang dirimu pecundang. Katakan kau tidak layak untuk cincin. Aku bisa memaafkanmu. Aku tidak minum. Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Xiao Kai. Kau sekarang berani. Paman kedua. Ayah, apa yang kau lakukan? Kenapa memprovokasi pamanku? Kau tahu, kalau bukan karena pamanku, aku bahkan tidak bisa bergabung. Tim Fei Chi. Apa? Paman, ayahku habis minum. Dia mabuk. Jangan dianggap serius. NAK, kapan kamu gabung tim Fei Chi? Terlibat dengan Lin Jianfeng. Cuma tukang cuci mobil kotor. Diam. Kamu tahu nggak? Kak Ci yang belain paman. Hubungan keluarga. Makanya aku gabung tim. Minta maaf ke pamanku sekarang. Adik, ini semua salahku. Sudah, bangun. Berlutut di depan semua orang, di depan anak sendiri. Memalukan sekali. Semua salahku.
Lihatlah hubungan kita selama ini. Ikatan persaudaraan. Jangan ganggu Xiaokai. Siakai sudah susah, akhirnya dapat kerjaan bagus. Tolong kasahanala. Baik, bangun. Tapi, kamu benar. Aku yang bunuh Kinkin. Kalau saat itu, aku tidak ikut balapan liar itu. Kinkin tidak akan mati. Aku sibuk. Aku duluan. Paman. 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 Maafkan aku. Kamu. Kenapa kamu di sini? Kumpul keluarga. Aku ambil beberapa kacang. Mau? Terima kasih. Kepala Wei, Paman. Apa ini? Pak Wei, kamu kenal paman kedua saya? Paman kedua. Anda adalah paman kedua Lin Kai. Saya. Maaf. Hello. Pak Wei, ada masalah buruk. Linci ikut balapan liar dan kalah dari lawannya. APA, saya datang sekarang. Xiao Qi juga ikut balapan liar. Aku ikut denganmu. Maju. Saya. Xialong. Tidak. Kamu baik-baik saja? Xiao Qi. Kamu terluka, biar aku lihat. Aku baik-baik saja. Aku pikir, ini cuma balapan kecil. Tapi aku tidak tahu kenapa. Dengan kemampuan mengemudiku, aku tetap kalah. Pokoknya, Xiao Qi adalah juara pendatang tahun ini. Seharusnya di tempat kecil ini, kalah balapan. Apa Xiao Qi dijebak? Selalu ada orang yang lebih hebat di luar sana. Kekalahan ini bukan hal yang buruk. Tapi aku bertaruh. Semua mobil tim. APA, kamu. Kamu sembrono. Maaf, Kak Weya. Aku mempermalukanmu. Aku tidak akan balapan liar lagi. Tidak. Kamu harus tetap balapan. Balapan besok. Aku akan ikut denganmu. Kedua mobil itu terlalu berdekatan. Aliran udaranya mengganggu mesin. Kalau begini terus, mesinnya bakal kelebihan beban. Hack, kamu gak bakal ngerti. Ini namanya balap. Satu langkah terlambat. 1000 mil tertinggal. Jangan banyak omong kalau nggak ngerti. Tidak, kamu bakal celaka. Untuk menang, kamu harus hindari knalpot panas dari mobil di depan. Kalau tidak, mesinmu bakal meledak. Hack, kamu siapa? Jangan sok ngatur kalau nggak ngerti. Saya cuma tukang cuci mobil. Tukang cuci mobil ngerti apa? Kok bisa begini? Mesinnya beneran meledak. Itu dia datang. Direktur Wei, maaf. Aku seharusnya nggak gegabah. Seharusnya nggak taruh seluruh tim dalam risiko. Nggak apa-apa. Ini bukan salahmu.
Qin Hui memang sudah menyasar. Flying Club. Bahkan kalau bukan kamu, orang lain juga bakal dijebak. Balapan hari ini, semoga sukses. Iya, Kak Ci. Kami semyo beko bantu kamu. Iya, Kak Ci. Kami semyo beko bantu kamu. Aku nggak nyangka, Wei ya ternyata pemilik tim Flying. Bosnya Xiao Qi. Udah, jangan bantu-bantu. Lin Chi sudah, lawan yang kukalahkan. Masih aja ngomong kosong di sini, nggak malu. Pertandingan kemarin, cuma kecelakaan aja. Kecelakaan. Raja pemula. Kelihatannya kamu cowok yang lumayan ganteng. Selama aku masih di sini, kamu akan selamanya terinjak-injak di bawah kakiku. Jangan sombong. Siapa yang menang hari ini? Pasti aku. Tenang aja, santai. Aku di sini. Aku yang jagain kamu. Kamu jagain? Kamu cuma tukang cuci mobil rendahan. Mau jagain apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini sirkuit balap, bukan tempat cuci mobilmu. Tidak. Dia datang. Kali ini, mungkin bakal benar-benar berbeda. Lin Chi lagi balap apa nih? Sebelum masuk tikungan, salip mobil di depan. Siapa yang waktunya paling singkat? Meneng. Aduh. Menyalip di tikungan. Itu kelemahan Xiao Qi. Tunggu. Bentar aja. Om, mau cuci mobil di sini? Camus. NAK, Sudden Drift. Mempengaruhi kemiringan kendaraan. Menyalip di tikungan itu kelemahanmu. Selama airnya nggak tumpah, kamu menang. Drifting nggak semudah itu. Dengerin aku. Oke. Masa sih bisa? Suruh tukang cuci mobil kotor ngasih saran. Selama airnya nggak tumpah, kamu bisa menang. Meneng. Beneran menang. Enggak, mungkin cuma keberuntungan. Nggak mungkin. Terus kalau menang gimana? Mau adu lagi? Kita pakai bagasi buat buka tutup botol. Siapa yang buka lebih banyak, menang. Satu ronde putusin. Oh. Masa sih, acara ini terlalu sulit. Lin Chi mungkin nggak sanggup. Kalau dia sih, Hebat banget, 6 botol, 7 botol. Kecepatan Xiao Qi terlalu tinggi. Paruh kedua dia, gampang kehilangan kendali. 14 itu batasnya. 14. Dia benar lagi. Xiao Qi, gak apa-apa, jago nyetir. Kali ini aku benar-benar kalah. Gue kira, sehebat apa sih lo? Cuma segini kemampuanmu? Nih, gue tunjukin. Seperti apa keahlian yang beneran? Lo, perhatiin baik-baik. Team 19, 20. 21, 22. 23. Para Pekundang. Menang kalah sudah jelas. Jangan senang dulu. Omong kosong nggak bikin menang, ngapain ikut kompetisi? Si ini. Permainan belum berakhir. Biarin dia main. Biarin dia main.
Klub Feichimu, udah nggak ada orang lagi, cuci mobil. Terus kita, bersemangat banget. Maluin diri sendiri. Permainan udah jelas pemenangnya. Direktur Wei. Dia cuma tukang cuci mobil. Tolong. Oak. Cuma sekali ini. Jangan pernah lagi. Kamu ngapain? Kamu berani banget. Satu berani kirim, satu berani main. Kalian, Klub Feichi, tamat. Nggak mungkin. 30. 31. 32. Sedep. SA ini. Nggak ada satu botol pun yang jatuh. Tutupnya semua terbuka. Ini, nggak mungkin. Kemampuanmu Sudah mencapai puncak. Orang tua ini, mudah-mudah saja mana bisa mengalahkanmu. Tidak mungkin. Kamu pasti melakukan sesuatu pada mobil ini, mengutak-atiknya. Pasti mobilnya sudah diutak-atik. Aku mau periksa mobilnya. Kalah, terus mau periksa. Mengaku saja. Kamu tidak terima kalah. Kalau kamu mengaku tidak bisa kalah, aku masih menghargaimu sebagai lelaki. Periksa ya periksa. Aku takut sama kamu. Anak ini memang tidak mau belajar. Sekarang mau periksa mobil. Jelas-jelas. Memberikanmu senjata. Kita jalani jalan yang lurus. Bertindak dengan jujur. Takut mereka periksa. Kekalahan ini. Biarkan dia bila ya 7 Unya. Baru dia akan ingat. Periksa ya periksa. Silakan. Lihat ini. Apa ini? Apa ini? Kamu ngapain? Mau menghilangkan bukti? Benda ini mengubah aerodinamika. Aerodinamikanya juga berubah. Kenapa nggak terbang aja ke surga? Pak Tua, masih mencoba menipuku. Kalian lagi ngapain? Kenapa ngerjain dia? Cuci mobil, berani-beraninya sok jago. Nah, ketahuan sama kami. Gue kasih tahu ya. Curang itu percuma. Boss kami bilang, Flying Club kalian. Kami yang pegang. Ini memang meningkatkan stabilitas. Betul? Ketawa apa? Gue ketawa lihat kalian berdua bodoh. Komponen aja nggak kenal. Benda ini memang meningkatkan stabilitas. Sayangnya, model ini dengan mobil ini, nggak cocok. Nggak heran, ternyata bapak seperti apa, anak seperti apa, mau nyalahin orang. Kalian benar-benar kacau. Memang benar, modelnya nggak cocok. Kali ini gue maafin. Gue nggak mau turun ke level kalian. Xiaochi, ayo pergi. Tunggu. Sudah mau pergi? Bagaimana kita bisa menang kompetisinya? Mau ngeles bayar tagihan? Bukan seperti itu aku. Kita sudah setuju dari awal. 5 babak. Bahkan kalau kamu menang 3 ronde terus pergi, itu tetap dianggap kamu kalah. Aku belum pernah dengar aturan seperti itu. 2 pembalap ini cuma Linci yang tanda tangan kontraknya. Hitam di atas putih. Nggak ada yang maksa dia. Waktu aku tanda tangan, klausul ini nggak ada. Jadi, ini adalah amandemen. Kontraknya menyatakan, amendement. Début à les piaka. Pihak B. Ditambahkan setelah disetujui. Benar. Kan? Baik. Seperti katamu. 5 babak. Kali ini, nggak ada klausul tambahan, kan? Ini, benar-benar nggak ada yang lain. Kalau gitu, bicara, mau adu apa? Jangan buru-buru. Waktu, tempat, konten kompetisi. Nanti aku kirim detailnya. Adik, kali ini,
Jangan mengecewakanku. Xiao Qi. Pulang. Enggak, aku masih sibuk. Kamu duluan. Aku harus ke tim balap. Ayo pergi. Anak ini. Kenapa? Selalu merasa hubungan Xiao Qi. Dia spesial ya? Ngomong-ngomong, belum tahu harus manggil kamu apa. Panggil aja. Lin Yanfeng. Kalau gitu, aku panggil kamu Jianfeng Ayah. Terserah aja. Yang enak aja didengar. Gerakanmu buka botol pakai dada tadi. Keren banget. Pernah latihan sebelumnya? Latihan. Tapi. Belum pernah buka sebanyak ini. Hari ini lagi beruntung. Cuma lumayan aja. Jangan terlalu merendah. Aku bisa lihat. Jerken tadi. Kalau nggak punya skill 20-30 tahun, nggak mungkin bisa. Oh iya. Aku belum tanya. Kamu sama Xiao Qi. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Makasih. Oke kalau gitu. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Kakimu kenapa? Sakit. Sakit. Maaf ya. Jianfeng. Lembatlah. Sakit. Tahan sebentar lagi. Hampir selesai. Lembatlah. Aku. Ini pengalaman pertamaku. Gimana mau lembut kalau kayak gini? Ya jelas. Makin keras makin enak. Jianfeng. Nggak nyangka. Kamu jago nyetir. Jago pijat juga. Bertahun-tahun cuci mobil. Sering cedera. Jadi aku belajar. Jago banget ya. Kalau kamu buka tempat pijat, aku pasti langganan. Kalau sakit, olesin sendiri aja. Makasih ya. Sama-sama. Kamu udah dewasa, menyimpan baju aja nggak bisa. Mau kemana malam-malam begini? Mau kemana sampai larut begini? Ke bengkel tim. Bahas sama teman-teman tim, soal balapan yang mau datang. Qi. Aku kasih tahu ya. Qin Hui itu bukan orang yang mudah ditangani. Jangan lenggar sedikit pan. Ayah kan cuma tukang cuci mobil. Ayah nggak ngerti sama sekali soal balapan. Kamu, kemenangan hari ini cuma keberuntungan. Ayah diam saja di sini. Cuci mobilmu. Qi, kapan kamu bisa lebih dewasa? Nggak bisa bantu, cuma bisa mengomel terus. Sini. Kamu kesini. Lihat. Hari ulang tahun kematian ibumu sudah dekat. Kalau aku nggak menang balapan ini, gimana aku bisa menghadap ibu? Kamu kembali ke sini. Istri, anak sudah besar. Aku sudah nggak bisa mengendalikannya lagi. Biarkan dia terpental sedikit, bukan hal yang buruk. Jangan terlalu khawatir. Ayo, minum. Kak Ci, jangan anggap serius kelompok Qin Hui itu. Kamu kan pembalap top tim kita. Masa kita takut sama dia? Iya, kan? Betul sekali. Hadapi masalah dengan berani. Lawan tantangan secara langsung.
Kita hancurkan mereka. Ayo, Bersulon. Bos, semua informasi tentang Lin Jianfeng ada di sini. Orang ini sangat mengesankan. Membuka tutup botol dengan ekor mobil. Tim balap kita punya banyak pembalap, bisa melakukannya. Kamu sama sekali tidak mengerti. Sudut driftnya setiap kali selalu sama. Ini adalah kontrol presisi dalam balapan. Adalah sebuah seni. Meskipun di tim balap kita, banyak orang juga bisa melakukannya. Tapi belum tentu sesempurna ini. Kalau begitu kita. Dia mungkin adalah dewa balap yang hilang sejak lama itu. Ayo, cari semua videonya. Bos. Siapa ini? Nyalakan lampu jauh di malam hari. Pak Gu. Pak Gu, kenapa Bapak di sini? Aku tonton balapanmu malam ini. Anak muda, bakatmu bagus. Pak Gu terlalu baik. Hasil datang dari balapan. Gelar juara datang dari tabrakan. Aku hanya tidak mau kalah. Kamu mengingatkanku pada seorang teman. Sangat mirip. Kamu mirip sama temanku. Mirip banget. Temennya Kargot Gu itu. Pasti jago banget. Kalau boleh ketemu. Kenapa nggak angkat telepon? Bukan orang penting. Mas Lin ini mirip banget sama kamu, terlalu mirip. Aku kesini hari ini, cuma mau lihat si Rocky King. Nggak ada urusan lain, aku duluan ya, kalian minum-minum aja. DAH, Kargot Gu. Hai. Terus-terusan, kenapa kamu terus nelpon aku? Kamu tahu nggak, aku baru aja ketemu seseorang, orang yang sangat penting. Besok hari peringatan ibumu. Sudah larut. Kamu harus pulang. Sudah kubilang. Aku nggak akan pulang, kecuali aku menang balapan ini. Mana yang lebih penting, balapannya atau ibumu? Tentu saja ibuku. Tapi aku nggak bisa pulang. Kecuali aku menang balapan ini. Xiaoqi. 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 Bukankah sudah kubilang, jangan datang ke tempatku tanpa alasan? Bagaimana jika si bocah itu melihat lebih banyak masalah? Dengar di balapan gelap, seseorang bahkan tidak bisa membuka botol. Sudah kuduga. Itu kamu. Situasinya khusus. Aku tidak punya pilihan. Tapi hari ini adalah hari kematian kakak ipar. Aku datang untuk menemanimu, untuk mengunjungi kakak ipar. Ketemu ini saat membereskan. Ketemu. Kaklin. Ini foto pendaftaran tim Jepang, dari pendaftaran balapan mereka. Kurasa ada lebih dari itu dalam insiden itu. Sesuatu yang tersembunyi. Serahkan padaku. Mari kita kunjungi makam kakak ipar dulu. Istri, aku di sini untuk menemuimu. Kakak ipar. Aku mengunjungi Xiaoqi kemarin. Sudah besar, tampan, persis seperti kakakku. Si bocah itu. Tidak sepatu aku. Hanya kamu. Tahu kakak ipar suka kebersihan. Si bocah itu, bahkan lupa ibunya sendiri. Hari peringatan hari ini, tidak mau mendengarkan. Kepala batu. Ini adalah makam keluargamu. Mari kita bicara baik-baik. Tapi jangan injak makam istriku. Kamu bicara dengan siapa? Kamu. Lupakan saya. Lebih baik hindari masalah.
Sebutkan permintaanmu. Aku akan lakukan yang kumampu. Kamu bilang begitu. Aku ingin kamu pindahkan makamnya. Kamu. Ini adalah pemakaman. Kami bayar iuran pengelolaan setiap tahun. Kamu bilang pindahkan kuburan. Yang sudah meninggal harus dihormati. Kamu melakukan ini. Kamu nggak takut karma? Aku nggak percaya. Neraka dan karma. Aku percaya saint. Ini istrimu. Kan? Kuburan istrimu ada di tanahku. Kalau kamu nggak pindahin, aku bakal hancurkan sisa jasadnya. Aku lagi bicara baik-baik. Jangan cari gara-gara. Memangnya kenapa kalau aku coba-coba? Jangan pindahin kuburannya. Bawa 50,000 Yuan. Baru aku lepasin kamu. Turun ke sini. Berani menghadang kami. Len, kamu keterlaluan. Pikir dulu sebelum bicara. Bayar atau enggak? 50,000 Yuan ya, 50,000 Yuan. Aku bayar. Pilihan yang bijak. Tapi aku nggak punya uang sekarang. Aku harus pulang dulu ambil. Kalau gitu kuburan ini aku bongkar. Kalau uangnya sudah cukup, baru kamu bisa bangun lagi. Kalian ngapain? Dari mana datangnya si cantik ini? Mau jadi pahlawan? Mau nyelamatin dia? Kalau kamu melayani kami, para kakak dengan baik, kami lepasin dia. Maksudnya, hibur kami para kakak. Kenapa kamu kesini? Cepat pergi. Aku nggak pergi. Aku mau hiburan sama mereka. Hiburan? Pergi sana sekarang. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma lecet sedikit. Orang-orang ini benar-benar tak kenal hukum. Lupakan saya. Cuma anak-anak. Sekitar umur Xiao Qi. Nggak tahu bahaya. Baru aja dibersihin. Kotor lagi. Cinta yang dalam. Setia. Lin Jianfeng ini, orangnya cukup baik. Jianfeng. Nggak bisa terus-terusan hidup dalam kenangan. Istrimu sudah tiada, sudah bertahun-tahun. Pikirkan dirimu sendiri. Hello. APA? Oke. Aku segera ke sana. Tahan dia dulu. Ada APA? Si Qin Hui itu memajukan balapannya. Xiao Qi sudah berangkat. Ayo pergi. Oh, tukang cuci mobil, kamu sudah kembali. Xiao Qi di mana? Sudah naik gunung. Tahu gunung itu? Namanya tikungan maut. Katakan, anakmu bisa selamat turun nggak? Denga Soul Trek ini. Total 18. Hampir 90 derajat tikungan tajam. Disebut neraka lapis 18. Terrace. Lagi 9 tikungan terus-menerus seperti gunting. Tikungan beruntun. Tikungan tajam ini. Paling rawan kecelakaan. Tikungan ini terlalu berbahaya. Banyak pembalap top. Semua jatuh di tikungan ini. Bos. Kami susah payah. Biar Qin Hui balap lebih awal. Cuma buat lihat-lihat Lin Jianfeng itu? Bakal, kamu tahu apa? Naga sejati tak terlihat. Gimana kita bisa naik? Bilang ke pembalap kita, dorong Lin Qi jatuh dari tebing. Jangan ada yang selamat. Hei. Pembalap top kelas dunia, hanya bisa kami orang Jepang. Baik itu dewa balap dulu, atau raja, rookie hari ini. Aku akan membuat kalian semua keluarlah dari dunia balap. Aku tahu. Kemampuan Xiao masih ada kekurangannya. Jadi aku harus mencarinya. Aku tonton balapan Xiao. Mereka sudah pergi, setidaknya 20 menit. Bagaimana bisa menyusul? Ayah, kemampuan Xiao memang ada kekurangannya. Tapi dia tetap seorang juara. Harusnya aman. Xiao tidak sembrono seperti itu. Balap gelap waktu itu. Balap jalan raya ini. Aku merasa ada yang mengendalikan ini. Kaklin. Maksudmu Xiao akan menghadapi hal yang sama seperti kamu dulu. Jadi aku akan naik ke gunung. Berani balap denganku. Dengan mobilku sendiri.
Dengan mobil kalahmu itu, ku akan kehilangan segalanya. Bagaimana kalau ku tambahkan airbag untukmu? Jangan sampai jatuh dari gunung, dan otakmu pecah. Truk ini tidak bisa. Tunggu. Aku bawa mobil naik. Yang ini bisa. Ngomong-ngomong, kasih aku earphone. Satu channel dengan Xiao. Hetai. Awas. Master, sudah diatur. Jalur berikutnya, orang kita akan mendorong mobil Linci jatuh dari tebing. Jatuh 50 meter. Kali ini, pasti akan membunuhnya. Tapi mobil Lin Jianfeng juga naik ke gunung. Perhatikan baik-baik. Aku yakin. Dalam 1 km, mobil rongsokannya akan meledak. Jangan banyak omong sial. Kak Lin pasti akan menghentikannya. Satu kilometer lagi. Masuk tikungan berikutnya. Siap. Gas hold. Awasi suhu mesin. 200 Kilometer, Jam. Suhu mesin normal. Hentikan mobil nomor 2. Masuk zona terkontaminasi. Mereka nggak tahu apa yang bakal terjadi. Trik apa lagi? Kamu sendiri yang hati-hati. Oke. Hentikan mobil nomor 2. Masuk zona terkontaminasi. Diterima. Yalanku. Mereka Zenggaya motong Yalanku. Ada solusi sekarang? Balapan gelap kayak gini. Aku juga nggak yakin. Sudahlah. Aku cari jalan sendiri. Anak baru, main akal-akalan sama aku. Masih terlalu hijau. Bos, aku nabrak. Tolongin aku. Dengan kecepatanku sekarang, 3 menit buat kejar Xiao Qi. Tapi di depan, tikungan ketiga Underworld. Sangat berbahaya. Aku takut Qin Hui. Bakal main Qreng. Mobil dan supirku. Sebentar lagi ganti. Perkiraan berangkat 5 menit lagi. Seharusnya, jemput kamu dan Xiao Qi. Oke. Awasi terus Qin Hui. Ya, baik. Xiao Qi. Rangka mobilmu nggak stabil. Jangan dipaksakan. Kenapa kamu ikut? Jangan khawatirkan aku. Jurang di kananmu. Jatuhnya dalam. Pelangkan. Nggak bisa. Kalau pelan, aku kalah. Percaya sama aku. Pelangkan. Sampai habis. Depan. Mobil di depan. Ikut aku. Ikuti aku. Pakai mobilku. Kurangi hambatan. Percepat. Oak. Mobil di depan 100 meter. Dimangerti. Tikungan tajam di depan. Ya Tuhan tebing 50 Meter. Mereka mungkin menyerang di sini. Hati-hati. Oak. Mau menghalangi kita lagi. Tidak ada trik baru. Pak. Mobil di depan melambat. Cepat. Kamu yang menyalip. Oak. Pemula, seperti kamu, berani nyetir taksi ilegal. Mati aja kau. Gaspol. Tabrak dia. Pak. Mau hidup? Maka percepat. Terus Mayu. Yangan lihat ke belakang. Aduh. Pak.
berani-beraninya merusak rencanaku. Akan kuhancurkan kau. Minggir. Ayah. Xiao Qi. Setelah belokan ini, kau menang. Ayah. Bagus, tabrak saja dia. Attaquant Berciza. Gas. Ayo kita periksa. Tulang-tulangnya. Sudah remuk atau belum? Ayah. Jatuhnya 50 meter. Ayah Q. Lia ini. Sudah kuduga orang tua bangka ini takkan bisa menandingi. Sekarang dia jatuh. Seka. 50 meta. Mobilnya mungkin meledak. Sampurna. Hemat biaya kremasi. Ko. Xiaoqi, tenang. Berdiri di situ ngapain? Tiran gunung. Selamatkan. Ayah. Aku yang menyebabkan ini padamu. Seharusnya tidak gegabah. Seharusnya tidak balapan, ayah. Aku menghancurkanmu. Ayah. Jian Feng adalah ayah Xiao Qi. Krematorium. Aku juga punya urusan. Kalau kau mau tempat yang bagus, untuk ayahmu, temui aku. Xiaoqi, tenang, Xiaoqi. Kau sendiri masih hijau. Kau yang membunuh ayahmu. Masih mau menyalahkan. Padaku. Dari yang ku ketahui tentang ayahmu, dia takkan melakukan sesuatu tanpa kepastian. Mereka sengaja melakukannya. Ayahku sama sekali tidak tahu. Kalau Jian Feng sampai kenapa-kenapa, meski harus menghancurkan seluruh klub, aku akan membuatmu membayar. Kak Hui, benar-benar tak disangka. Trik ini manjur sekali. Orang tua itu melihat fotomu, langsung kalang kabut. Preman di pemakaman. Cao Yang ada juga. Berarti. Ashui. Jangan bicara begitu kasar. Ini namanya perang. Itu ayahku. Ayah, kamu bikin aku kaget setengah mati. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kulakukan? Ayah, aku tidak akan pernah memanggilmu lagi. Cuci mobil. Kenapa kamu menangis? Ayahmu baik-baik saja. Jadilah lelaki. Jangan menangis seperti anak kecil. Enggak heran itu kamu. Jeta 50 meter. Cuma sedikit kotoran di ujungnya. Hahaha. Kamu mau bersikap sarkastik. Suspensiku hampir rusak. Kamu jelas jatuh dari tebing. Jatuh 50 meta. Hampir setinggi 15 lantai. Herannya nggak bunuh kamu. Biar aku ajari kamu. 90 derajat itu tebing. 89,9 itu lereng. Apa? Selama sudut turunnya bagus. Sengkeramen ban kukap. Lereng kayak gini. Gampang. Nggak mungkin. Bisa pakai cengkeraman kayak gini. Cuma dewa mobil. Dewa mobil. Ini nggak mungkin. Pembalap legendaris. Dikenal sebagai mimpi buruk pengemudi. Yap, dewa mobil sudah bersembunyi lebih dari 10 tahun. Orang tua ini, dewa mobil? Nggak mungkin. Jangan banyak membual. Berani pakai nama dewa mobil. Ayah, apa kamu? Peruzan, rekaman dia jatuh dari tebing. Dapat nggak?
Drone kita merekam semuanya. Itu dia. Itu dewa balap. Skill kayak gitu. Cuma pernah gue lihat di dewa balap. Gimana mungkin? Bukannya dia udah jatuh dari tebing dan mati? Yang jatuh dari tebing dan mati waktu itu istrinya. Maaf, bos. Waktu itu, abis istrinya meninggal. Dia mungkin bakal pensiun dari balapan. Siapa sangka, sekarang dia comeback. Mau comeback pun, dia bisa apa? Udah pernah gue bikin mati 1 kali. Bisa gue bikin mati lagi. Ayo pergi. Dengar-dengar lo kecelakaan, jadi gue buru-buru kirim tim penyelamat. Tapi ternyata lo nggak ada luka sama sekali. Sekarang udah baik. Masih ada aja yang nge-over diri sendiri, dan mau nantangin lo balapan. Emangnya lo dewa balap? Emang kenapa? Pahlawan gak usah bangga sama jasa lama. Sekarang, lo cuma tukang cuci mobil. Gue mau nantangin lo balapan. Udah ngasih muka buat lo. Waduh, tadi nggak sadar, itu kan dewa balap sekarang, Guceng? Kenapa dia sama Lin Yanfeng? Jangan-jangan, Lin Jianfeng beneran dewa balap? Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Masa legenda balapan cuci mobil? Betul. Gue bukan legenda balapan. Gue cuma tukang cuci mobil. Tapi kalian nggak bisa ngalahin tukang cuci mobil. Balapannya kayak apa sih? Mending pulang. Ya geng anak. Oh iya. Lain kali ketemu anak gue, kalian minggir. Kalau berani ganggu dia lagi, kalian nggak akan selamat. Hai, PAK, kami Zalatari. Tolong ajarilah kami. Yep, kami tidak akan mengganggu Lin Chi lagi. Tolong, bisakah Anda mengajari kami? Jangan sok jadi dewa balap. Hanya karena kamu beruntung. Aku tidak terima hasil balapan ini. Aku tadi balap melawan Lin Chi. Kamu yang nyelonong masuk. Itu maksudnya apa? Lalu apa yang kamu mau? Berani taruhan yang lebih besar? Aku taruhkan nyawaku. Kamu berani? Kurasa itu tidak perlu. Kalau aku kalah, tim balapku, hartaku, semua jadi milikmu. Kalau kamu kalah, aku mau kamu mati. Kamu, kalau kalah, kamu cuma kehilangan uang. Kalau ayahku kalah, kamu minta nyawanya. Bahkan saat perang candu, mereka tidak berani mengajukan syarat yang tidak adil seperti ini. Kalau aku kalah, aku akan bawa mobilku, terjun dari tebing setinggi 50 meter, dan mati. Kenapa cari masalah denganku? Si cuci mobil? Aku benar-benar rasa itu tidak perlu. Kamu takut? Kamu takut? Kalau tidak berani, ya ngaku saja. Kamu cuma beruntung tadi. Jianfeng, jangan hiraukan dia. Dia sudah gila. Dia memang gila. Kalau kita tidak selesaikan masalah ini, denken dia sekali untuk selamanya. Entah. Hal-hal gila apa lagi yang akan dia lakukan. Nanti saat itu, kita tidak akan tenang. Baiklah. Jadi kamu mau balap seperti apa? Aku tahu, pembalap biasa nggak bisa ngalahin kamu. Jadi, aku udah cari bantuan. Dia itu mantan murid tutup pintu, dewa balap. Kalau kamu bisa ngalahin dia, aku bakal tepati janjiku. Mantan murid tutup pintu dewa balap? Itu bukan Chen King, yang dulu mendominasi kejuaraan rally dunia? Ayah, dia ngebut sampai ngejar lawannya ketinggalan 3 menit penuh. Kaklin, murid tutup pintu apalagi yang kamu punya? Aku nggak pernah dengar soal ini. Jangan bilang kamu lupa. Aku aja nggak tahu, aku punya murid tutup pintu. Aku memang dengar. Ada pembalap yang lagi naik daun belakangan ini, pembalap, bernama Chen King, yang ngaku-ngaku di depan umum sebagai mantan murid tutup pintu, dewa balap. TAPI. Belakangan ini, dia ketahuan karena cari pelanggan. Jadi kamu cari sendiri. Seorang penipu. Udah, cukup omongannya. Kamu berani balapan atau enggak? Kalau gitu, keluarin dia. Mari kita lihat kemampuan dia. Orang ini
Kalau dia anakku, aku bakal patahin kaki dia. Ah, dewa balap Chen yang hebat. Ayo, ayo. Jadi kamu tukang cuci mobil itu. Biar aku terang-terangan aja. Kalau bukan karena Qin Hui bayar aku mahal-mahal. Orang kaya kamu, HMPH, gak layak buat ngelap sepatuku. Ternyata dia. Ucapkan. Kerasin. Aku cuma sampah. Aku seharusnya nggak ikut kompetisi. Apalagi? Terima kasih atas pelajarannya, Pak Chen. Aku nggak akan balapan lagi. Pergi sana. Hei, Dewa Balap. Aku Chen King dari grup amatir. Aku penggemarmu. Dewa Balap, aku udah nonton semua balapanmu. Aku cuma pengen jadi dewa balap kayak kamu. Jadi seorang master. Kamu bisa nggak kasih aku kesempatan buat jadi muridmu? Belajar jadi orang yang benar dulu. Balapan. Itu profesi yang menginjak pintu neraka. Dan memegang catatan hidup mati. Dengan kelakuan burukmu. Raja neraka bakal datengin kamu cepat atau lambat. Nggak, kamu. Dulu, dia nindas pembalap. Sekarang dia menipu dan menggeta. Kelakuan Chen King ini. Memang buruknya luar biasa. Aku memang gak salah nilai dia dulu. Oke. Kalau gitu, ayo kita adu. Taruhan yang sebelumnya, itu urusan Qin Hui sendiri. Aku naikin taruhannya. Katakan. Kalau kamu kalah, aku mau kamu tinggalkan satu lengan. Dan satu kaki. Nggak mungkin. Ada apa? Takut? Baik. Tapi, gimana kalau kamu yang kalah? Masa sih aku bisa kalah? Kalau kamu kalah, kamu akan mencongkel matamu sendiri. Aku akan pastikan, kamu nggak bisa nyetir lagi. Kalah. Di kamus Chen King, kata, kalah, itu nggak ada. Kalau mau main, ya main yang seru. Lihat sana. Lihat tebing itu. Jatuhnya minimal 2-300 meter. Mau dewa balap legendaris datang sekalipun, kalau jatuh, pasti nggak mungkin selamat. Terus, mau adu apa? Kita adu waktu ngerem. Kita berdua nyetir ke arah tebing. Siapa yang ngerem duluan? Dialah yang kalah. Gila, orang-orang ini pada gila. Jangan adu sama dia. Ayah. Sudah hampir gelap. Terlalu berbahaya. Dan, badai besar sebentar lagi datang. Kondisi kayak gini, sama aja main nyawa. Chen King menantangnya untuk uji kontrol waktu. Ayat, katanya setahun lalu, Chen King balapan sama seseorang. Dan orang itu akhirnya lumpuh dari leher ke bawah. Ada apa? Takut mati? Kalau takut, ya sekarang juga. Sujud, nyembah, dan ngaku kalah. Tinggalkan satu lengan dan satu kaki. Aku mungkin pertimbangkan buat lepaskan lo. Atau mungkin lo pulang aja gembala kuda. Selalu ngomong mau lepaskan yang ini, lepaskan yang itu. Cuma soal siapa yang ngerem belakangan, kan? Oke. Kalau gitu, lo pikir baik-baik. Kita berdua, nyetir ke arah tebing. Ini akan ditulis ke dalam kontrak hidup mati. Kalau ada apa-apa di jalan ini, jangan sampai lo menyesal. Daikamusku. Nggak ada yang namanya penyesalan. Tadi cuaca masih cerah. Kok tiba-tiba jadi badai besar gini? Hujan deras sekali. Ini rezeki dari langit. Aku kasih tahu. Dengan hujan begini, balapan yang gak berarti ini jadi seru. Aku akan atur mobil untukmu. Sistem rem di dalamnya sudah dimodifikasi. Bannya pun khusus untuk hujan dan salju. Pakai mobilku. Paling nggak lebih aman. Nggak apa-apa, aku pakai mobil ini. Lagi pula, hujan cuma di bagian start. Begitu sampai di puncak gunung. Ganti ban hujan, malah bikin aku lambat. Ayah, jangan keras kepala. Mobilmu ini aja nggak punya sistem ABS. Remnya bisa langsung terkunci. Bahaya banget. Mobil ini sudah hampir 10 tahun menemaniku. Kami sudah kompak. Aku nyetirnya jadi tenang.
Mobilku, import dari Jepang. Sistem hujannya bisa menilai intensitas hujan otomatis dan memberikan sistem tenaga yang sesuai. Aku kasih tahu. Besi tua Enyo itu, wipernya aja mungkin gak bisa gerak benar. Mobilnya, saat ini, yang paling canggih secara internasional. Kamu pinter pilih. Aku habisin banyak uang buat impor mobil ini dari Jepang. Faktura. Nggak telat buat nyerah sekarang. Ban hujan di jalan kering. Malah lebih jelek dari ban biasa di jalan kering. Ngomong apaan sih? Hujan deras begini, mana ada jalan yang kering? Baiklah. Nanti kita lihat saja. Ayo. Ayah. Aku tunggu kamu pulang. Drone-nya mana? Terbangkan. Aku mau lihat siaran langsungnya. Siap. Lihat itu. Coba lihat. Ini baru pembalap profesional. Dia jauh lebih hebat dari ayahmu, beberapa tingkat. Sekarang lihat jelas. Ayahmu yang cuci mobil itu, cuma bisa ngikut di belakang Chen King. Teknik beloknya aja. Nyontek dari kita, dari dewa balap Chen yang hebat. Belokannya stabil banget. Skillnya emang kuat. Gaya belok kayak gini, emang ada bayangan Kak Lin. Chen King ini, berapa kali dia nonton rekamannya? Sampai bisa belajar sejauh ini, dan hampir tepat? Dewa balap Gu. Jangan coba-coba nutupin. Tukang cuci mobil. Chen King itu, juara dunia rally yang sekarang. Masa dia belajar teknik tukang cuci mobil? Apa? Di gunung beneran gak hujan? Anak muda. Masih kurang pengalaman. Gak mungkin. Aku harus tunjukin dia. Gimana skill yang beneran. Kok bisa? Di kaki gunung hujan deras banget, tapi di puncaknya nggak ada setetes air pun. Lin Jianfeng, tukang cuci mobil ini. Ternyata tebakannya benar. Inilah yang namanya, balapan gunung yang sesungguhnya, cuacanya nggak bisa ditebak. Jangan pernah percaya pada ilusi di depan mata. Kalau dari tadi tahu, aku nggak akan suruh Chen King ganti ban hujan. Jianfeng tertinggal jauh, di jalan yang basah. Tapi dia bisa nyusul cepat banget. Teknologi APA? Teknologi apaan sih? Di depan pembalap yang handal, Hengelaman adalah aset kemenangan yang paling berharga. Qin Hui, kamu akan kalah. Tukang cuci mobil. Kamu yang cari masalah sendiri. Dia pakai. Kecelakaan dulu itu, aku juga dipaksa nabrak, sama teknik menikung. Seperti ini. Murid Dewa Balap, memang benar murid Dewa Balap, pikiran tenang, skill luar biasa. Walaupun baru saja disalib, cuma dia nggak mau repot-repot, sama tukang cuci mobil itu. Skill Jianfeng, nggak bisa disangkal lagi bagusnya. Tapi cuaca gunung kan gampang berubah, dan genangan air di jalan nggak jelas. Nyetir kayak gini, memang berbahaya. Enggak. Justru makin dia nyetir kayak gini, makin aman dia sebenarnya. Mobilnya hambatan anginnya tinggi, akselerasi 0 sampai 100 km per jam hampir nggak ada. Tapi unggul di sistem pengeremannya, yang responsif banget. Aku paham alasannya. Tapi ayahku mempertaruhkan nyawanya. Kecepatan Chen King terlalu tinggi. Mobil ayahku praktis mau hancur. PAK tua. Nggak kuat lagi, bukan gayamu. Ya Tuhan, tidak mungkin. Mobil tua itu, berani-beraninya menyalip mobil balap profesionalku? Peringatan. Suhu pendingin terlalu tinggi. Peringatan. Suhu mesin terlalu tinggi. Diam. Ini tentang siapa yang mengerem lebih belakangan. Bukan siapa yang lebih cepat.
Alasan penyelamat muka seperti ini hanya akan muncul dari orang yang tidak tahu malu sepertimu yang akan mengucapkannya. Siapa yang kose butidak t'as eu malu? Siapapun yang merespons, kurasa. Kakak. Nonton kalau mau atau keluar kalau tidak. APA? Bukankah ini gerakan asli? Turbo Drift Cornering? Sepertinya begitu. Hidung masuk lebih dulu, menggunakan sistem vakum knalpot. Saat masuk, lalu diakhiri. Dengan sentakan iker. Untuk keluar dari tikungan dengan tenaga maksimal. Bagaimana mungkin ayahku tahu? Teknik Turbo Drift Cornering milik. Legenda balap sebelumnya? Ini tidak masuk akal. Dia sudah lama tidak balapan. Tapi kemampuannya masih ada. Ini adalah teknik rahasia yang tak terungkap dari legenda balap sebelumnya. Banyak orang menonton rekaman balapnya, tapi tidak pernah bisa mempelajarinya. Setirnya sedikit bergetar. Jangan bilang. Ini rusak. Remnya hilang. Raja balap, raja balap, raja balap, raja balap, raja balap. Balap adalah sebuah perjalanan yang layak kau dedikasikan seumur hidup. Aku bukan raja balap. Aku hanya sedikit lebih cepat dibanding para senior. Dalam waktu dekat, akan ada yang lebih cepat dariku. Kita hanya mengikuti jejak para pendahulu. 300 meter lagi ke tebing. 200 meter. Kalau tidak segera mengerem, akan terlambat. Di tikungan jalan gunung, jarak pengereman paling ekstrim bisa dikendalikan dalam 80 meter. 100 meter. Ayah, rem, cepat. Xiao Qi, jangan khawatir dulu. Naik mobilku. Aku akan antar kamu ke atas gunung. Aigreko. Aigreko. Ayo kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ayah, kamu baik-baik saja? Mau mengaku kalah atau tidak? Sudah pengecut sendiri. Kau juga menghalangi dewa balap Chen yang hebat. Rondini. Bagaimanapun juga, dianggap kalah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kan jelas mobil Chen King yang menabrak mobil ayahku. Diam. Ayahmulah yang sok jago. Berani-beraninya melawanku? Sudah kuduga. Dewa balap Chen yang hebat tidak akan mengecewakanku. Kukira dia hebat. Ternyata cuma pecundang. Ayah, dengan skill segitu, berani berpura-pura menjadi dewa balap? Harusnya lihat diri sendiri dulu. Cuci mobil ya tetap cuci mobil. Mulai sekarang. Ah, kau tidak bisa cuci mobil lagi, kan? Ashley, Como. Kau mau kehilangan tangan dan kaki? Bagaimana kalau ku ambil? Tangan dan kakimu dari sisi yang sama? Mau cuci mobil bagaimana nanti? Mau cuci mobil gimana? Seperti ini? Bukan aku yang kalah. Sebaiknya kau periksa mobil Chen King. Mungkin ada kejutan yang menunggu. Banyak omong. Taruhan ya taruhan. Cuma tangan dan kaki. Aigreko. Ambil milikku. Ayah. Paling-paling. Kita tidak menyetir lagi. Sudah sampai titik ini? Kau masih tak mau jujur? Cakram remu pasti sudah meleleh. Ban hujan di jalan pegunungan memang tidak punya stabilitas. Untuk memastikan kendali tikunganmu dan stabilitas pengereman, kau harus mengerem lebih kuat. Kalau benar-benar hujan deras, aku mungkin tak akan bisa mengalahkanmu. Kau, bagaimana? Bagaimana aku tahu? Kalau aku tidak mengerem lebih awal dan menghalangi jalanmu, kau sudah lama terlempar dari tebing. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya kau? kupikir Turbo drift di tikungan tadi sudah cukup buatmu tahu siapa aku. Kau adalah... Benar. Aku dewa balap yang selama ini kau cari.
Lin, Yin, Feng. Kau telah memakai namaku untuk menipu orang di mana-mana. Aku di sini untuk memberimu pelajaran. Kau dewa balap? Kau, tukang cuci mobil, berani menyamar sebagai dewa balap? 10 tahun lalu, di Dark Wave, kau memotong sebuah mobil. Mobil itu kemudian terbalik. Wanita di kursi penumpang tewas. Kau ingat? 10 tahun yang lalu, di Dark Bay, ada mobil yang dicuri. Kemudian, mobil itu terbalik. Wanita di kursi penumpang tewas. Kamu ingat? Apa? Itu kamu yang membunuh ibuku. Bukan aku. Aku juga disuruh melakukannya. Waktu itu, seseorang memberiku sejumlah uang untuk memaksaku melakukan ini. Orang yang menyuruhmu. Siapa sebenarnya dia? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu aksennya. Tidak seperti orang selatan. Juga tidak seperti orang utara. Jepang. Itu aksen Jepang. Sejak awal balapan, kamu sudah memata-matai kami. Sampai sekarang. Sekarang kamu harus menunjukkan diri. Sungguh pantas disebut dewa balap. Wawasanmu sangat tajam. 10 tahun yang lalu. Itu kamu yang menyuruhnya, kan? Negara kami dan negara kalian berteman. Mana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Kita tidak bisa berteman. Pak Lin, kamu sedikit tidak tahu terima kasih. Kami sudah memantau pergerakanmu dari dekat selama ini. Kalau ada bahaya apapun, kami pasti sudah mengirim tim penyelamat. Negara kami sangat menghargai bakat. Kalau kamu mau bergabung dengan tim balap kami, jangan harap. NAK, ayo pergi. Koike, kamu sudah besar sekarang. Tentang kejadian waktu itu. Seharusnya kuberitahu sekarang. Waktu itu, aku ikut balap ilegal. Hanya untuk cari tambahan uang buat keluarga. Ibumu khawatir dengan aku. Dan bersikeras jadi navigatorku. Tapi kemudian, di tahap akhir balapan, terjadi kecelakaan. Baru-baru ini aku tahu. Kalau balapan waktu itu sudah diatur. Maksudmu, kematian ibuku, ada penyebab lain? Aku nggak butuh maafmu. Kamu udah lama nyelidiki Racing God. Kok kamu nggak pernah sadar? Perubahan wajahnya benar-benar drastis. Yang diinginkan pria, Yakuma, kekuasaan, Wang, dan lebih banyak uang lagi. Ambil kekuasaan dan uang. Sama dirimu sendiri. Lalu ajak dia ngobrol baik-baik. Ya. Racing God Lin. Kali ini, aku datang dengan tulus. Ketulusan Jepangmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku terima. Jangan menutup diri, jauh-jauh dari orang lain. Mungkin tawaran kali ini adalah yang tidak bisa kamu tolak. Satu-satunya yang tidak bisa kutolak adalah menghidupkan kembali istriku. Bisakah kamu setuju dengan itu? Itu kan cuma perempuan, bukan? Di dunia ini, perempuan masih banyak. Pria sepertimu. Di Jepang kami yang hebat. Perempuan seperti apa yang kamu mau? Sampai tidak bisa kamu dapatkan, asal kamu terima niat baik kami. Aku siap melayanimu kapan saja.
Selama kau terima niat baik kami, aku siap melayanimu kapan saja. Kurasa kau salah orang. Aku tak suka Jepang. Apalagi wanita Jepang. Wanita dari negaramu juga boleh. Selain itu, kami akan memberimu 30% saham dan 200 juta tunai. Katakan saja, dan semua ini jadi milikmu. Bagaimana kalau aku menolak? APA kau akan, seperti 10 tahun lalu, mengatur kecelakaan mobil lagi, dan menghilangkanku juga? Tuan Lin, aku sarankan jangan tolak jamuan, nanti malah minum hukuman. Di negeri naga kalian, ada pepatah kuno. Diam saja kau. Bahasamu aja nggak jelas. Mau kutip pepatah kuno? Mending kau ke rumah sakit minum jamu. Biar lidahmu lurus lagi. Jian Feng, cepat lihat siapa yang datang. kau adalah Paman Jian, ini aku. Ning An. Kau Ning An? Sekarang panggil aku Tesan Zhao. Ning An. Kamu Ning An. Sekarang panggil saja aku T1 Zhao. Hahaha, T1 Zhao, beneran. Hai, aku ingat dulu, kamu sama istriku, tetangga. Waktu kami nikah, kamu masih setinggi ini, sekarang udah gede jadi perempuan. Banyak tahun berlalu dalam sekejap. Iya, udah bertahun-tahun. Nggak kayak aku, yang sering ketemu jadi bikin sebel. Jadi kamu suka wanita yang dadanya rata, bukan tipeku. Ya ampun, nggak punya sopan santun ya. Nggak tahu apa ini kota. Di sini nggak boleh pakai lampu jauh. Oh, 2 lampu depanmu nggak cuma silau, tapi juga goyang-goyang. Hahaha. Kalau ada waktu sebaiknya kamu balik ke pabrik buat diperbaiki. Hei, nggak usah kasar-kasar. Teknologi Jepang nggak bagus. Teknologi kami lebih bagus. Kalau mau perbaikan pabrik, datang ke aku. Aku jamin Cup DMU jadi Cup E. Begitu balik ke Jepang, langsung bisa bintang film dewasa. Yang cuma 2 orang. Kamu. Kak, kamu nggak ngerti aja, film dewasa mereka itu nggak cuma 2 orang tapi banyak orang juga. Wanita dari negaramu sama sekali nggak lemah lembut. HMPH. Wanita dari negaramu nggak lembut-lembut banget. Hah? Aduh. Lihat ini, lihat aja. Kamu masih nggak rela berpisah sama ini. Nggak rela apanya? Aku cuma takut aja. Kalian berdua, lihat cowok-cowok Jepang ini. Terlalu menakutkan. Oh, Paman Jian, jangan terus-terusan ngobrol sama Kak Wei ya. Aku diabaikan. Udah bertahun-tahun nih, kangen nggak sama aku? Mana mungkin nggak kangen? Aku ingat dulu kamu itu, kayak monyet kecil. Selalu cari masalah, dan aku selalu nutupin buat kamu. Sekarang udah lewat bertahun-tahun, aku udah nggak bisa nutupin kamu lagi. Aku malah agak nggak biasa. Aduh, agak nggak biasa ya. Ya ampun, katanya 3 wanita sudah bisa bikin drama, tapi cuma kalian berdua aja, udah bikin dunia jungkir balik. Ayo, santai aja di sini. Anggap aja kayak rumah sendiri. Ini kan emang rumahku. Waktu aku kecil, aku sering banget di rumah Paman Jian. Iya, aku lupa nanya kalian berdua. Gimana sih kalian berdua bisa jadi satu? Oh, aku lupa hal utamanya. Ningen, aku sengaja bayar mahal buat ambil dia dari tim balap lain. Kamu sekarang juga suka balapan? Udah aku bilang kan, tolong panggil aku T1 Zhao sekarang ini. Aku ada di tim lain. Aku balap di tingkat tertinggi kejuaraan rally dunia. Aku peringkat kedua. Oke. Untuk kejuaraan rally dunia ini, aku mau kamu dan Ning An kerja sama. Asuransi ganda. Untuk kejuaraan rally dunia ini, aku ingin kamu dan Ning An bekerja sama sebagai asuransi ganda.
Sudah bertahun-tahun, ini sebenarnya pertama kalinya aku balapan di luar tim. Apa kamu yakin tidak ikut denganku? Aku sudah lama tidak balapan. Kemampuanku sudah tumpul. Apalagi acara rally dunia seperti ini. Aku bahkan lebih tidak cocok. Aku sudah lihat kamu menyetir. Jangan bilang kemampuanmu tumpul. Teknik menikung Fischomut driftmu. Sampai sekarang belum ada yang meniru. Benar, Pak Jian, di hatiku kamu akan selalu menjadi dewa balap. Kejuaraan rally dunia ini, Jepang juga akan ikut serta. Anggap saja ini mencari kebenaran di balik kematian istrimu dulu. Jian Feng tolong ikutlah. Ok. Sujat. Kamu benar-benar menggemaskan. Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan bunuh diri untuk menebus dosa. Aku benar-benar minta maaf. Lin Jianfeng kebal dengan taktik lunak maupun keras. Tidak hanya menolak pendekatanku. Dia bahkan bekerja sama dengan dua wanita Tiongkok untuk mempermalukanku. Sepertinya Lin Jianfeng ini tidak akan berguna bagi kita. Karena kita tidak bisa memilikinya, maka aku akan menghancurkannya. Kalau tidak, di kejuaraan rally dunia ini, kalau dia menjuarai, itu akan menjadi aib bagi seluruh bangsa Jepang kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk menghancurkan seseorang sepenuhnya, kamu harus menargetkan titik terlemah mereka dari dalam. Mobil juara dari kecelakaannya dulu, apakah masih ada di kita? Ya. Hahaha. Selamat datang, semuanya, di Dodo Live. Untuk siaran langsung kejuaraan rally dunia kami, lokasi balapnya. Jadi hari ini, tempat yang kita datangi, adalah sirkuit rally band kami, menggabungkan pegunungan, dataran, dan Bukit Pasir menjadi satu, dengan kondisi yang terus berubah, dan pergeseran mendadak. Semua faktor tak terduga ini, telah menjadi mimpi buruk, bagi kalian semua pembalap rally. Kenapa tempat ini dipilih? Kudengar pengundian tempat kali ini dipilih oleh perwakilan Jepang, mungkin mereka main belakang layar. Aku nggak bisa balap di trek ini. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Aku tahu. Aku tahu semua soal itu. Ayah, hasil undian sudah keluar. Kamu mengendarai mobil nomor 2. Ayah, kenapa? 10 tahun lalu. Tepatnya di rally band ini, ibumu meninggal, tepat di depan mataku. Ayah, aku tahu hatimu hancur. Tapi kita harus melihat ke depan. Aku nggak bisa balap di sirkuit ini. Balapan bahkan belum dimulai. Dan mentalku sudah hancur. Atau, jangan paksa Paman Jianfeng. Aku masih bagian dari konvoi ini. Orang-orang Jepang itu nggak bisa mengalahkanku. Jangan terlalu memaksa Pak Jianfeng. Aku masih bagian dari tim balap ini. Para pembalap Jepang itu tidak akan bisa mengalahkanku. Ayah, sejak kecil, ibu selalu bilang padaku, ayah bersinar di lintasan balap. Dan justru karena itulah, dia memilih untuk menikah dengan ayah. Kuraza. Kalau ibu masih hidup, dia pasti ingin melihat ayah di lintasan balap. Ya dia, Pak Jianfeng. Aku juga merasa ayah sangat keren di lintasan. Makanya aku mulai ikut balap rally. Ayah sama sekali tidak boleh menyerah. Jangan khawatir. Aku tidak akan mundur dari balapan. Sialan. Lin Jianfeng ini seperti kecoa sialan. Sulit sekali dijatuhkan. Tolong jangan marah. Kami masih punya rencana untuk tahap berikutnya. Lin Jianfeng ini kayak kecoa, nggak mau mati-mati. Tolong jangan marah. Kita masih punya rencana selanjutnya. Pemeriksaan kendaraan sudah selesai. Mari kita lihat rekan setia para pembalap. Pertama adalah Komandan Iblis milik Xiao Lin Haidao.
Phoenix berapi milik Suzuki Hide, malaikat hantu milik Xiaoning An. Yang paling dinanti, dewa balap kita, mobil balap Lin Jianfeng. Wah, ternyata mobil Cause Lin Jianfeng kita, mobil juara, sekaligus mobil yang kecelakaan. 10 tahun lalu, dia mengendarai mobil yang sama ini untuk bertanding di rally tikungan dong. Di balapan itulah, dia tiba-tiba kecelakaan, kehilangan orang tercinta, dan hampir mengakhiri karirnya. Ada apa dengan mobil ini? Ada apa dengan mobil ini? Tidak. Ini bukan mobil yang saya serahkan untuk diperiksa. Ada orang. Ada orang. Apa yang salah dengan mobil ini? Apa yang salah dengan mobil ini? Bukannya kamu telepon semalam, bilang mau ganti mobil di menit terakhir? Kapan aku telepon kamu? Aku paham. Pasti ada yang menukarnya. Hanya orang Jepang yang mampu melakukan perbuatan hina seperti itu. Hanya itu yang bisa mengobarkan konflik dalam diriku. Pak Lin, haha. Bagaimana, Pak Lin? Suka hadiah yang kukirim? Tapi kamu tahu, kamu benar-benar berani. Lihat teman lama ini. Benar-benar mengingatkan. Kenangan tak terlupakan. Haha, sayang sekali. Di circuit, kamu tidak bisa menang balapan hanya dengan nostalgia. Kamu benar sekali. Dibandingkan dengan pencurian dan akal bulus, kamu bahkan lebih tidak bisa menang. Ngomong-ngomong, hadiah kecil yang kamu tinggalkan di mobilku dulu, kamu suka menontonnya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku cukup penasaran. Ekspresi apa yang akan kamu tunjukkan saat menyadari semua tentangmu telah terbaca? Haha, jangan lupa, kami tahu gerakan khasmu luar dalam. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Lihat APA 7-nya. Yang kamu curi dulu. Selama ini. Oh ya. Sampaikan salamku untuk tim pengganti dari sirkuit gunung. Dulu. Apa-apaan ini? Betul. Sampaikan salamku untuk tim cadangan dari sirkuit gunung. Dulu. Apalagi yang mau kau lakukan selain hal-hal licik dan curang ini? Selain hal-hal licik dan curang ini? Kalau kau bisa melakukan hal-hal licik dan curang ini dengan baik, itu sudah menunjukkan semangat seorang pengrajin sejati. Bukan begitu? Akupa Manu, Sialong. Baru kemarin, ayahku memberimu kelonggaran. Beginikah caramu membalasnya? Hei, Sepan Raza Terima kasih ITU. Di dalam hatimu, yang harus kau pikirkan sekarang adalah apakah tangan Dewa Balap Lin masih bisa menggenggam setir. Haha. Baiklah, selanjutnya, mari kita sambut para pembalap ke panggung. Selanjutnya, mari kita perkenalkan secara resmi setiap tim balap. Pertama, kita punya tim Jepang, pembalap Kaito Kobayashi. Dan pembalap cantik Sakura Suzuki. Berikutnya adalah tim balap Feichi, pembalap Xiaoning An. Dan legenda rally balap kita, dewa balap Lin Jianfeng. Ayo tim balap Feichi. Ayah. Ibu dan aku akan menunggumu di garis finish. Tetap tenang. Kau harus tetap tenang. Ini adalah kejuaraan rally dunia. Kesalahan 10 tahun lalu. Jangan kau ulangi lagi. Lin Jianfeng, kau harus tetap tenang.
sini, tepat di titik ini. Lin Jianfeng, jangan digas sekarang. Kalau kamu ngegas, Xiao Lin pasti akan mendorongmu ke jurang. Kamu dengar? Jianfeng. Jianfeng. Paman Jianfeng, aku tepat di belakang mobilmu. Aku bisa lihat setiap gerakan Xiaolin. Dia sengaja memotongmu, mencoba memicu kenangan burukmu. Jangan terjebak. Jianfeng. 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 Lama tidak berjumpa. Sayang. Apa kamu ingin menebus penyesalan masa lalu? Kalau begitu, kuatkan dirimu, lakukan untukku. Kuatkan dirimu, aku ingin melihatmu kembali ke puncak kejayaanmu. Kamu adalah dewa balapku. Lin Jianfeng, aku perintahkan kamu untuk pelankan mobilmu sekarang. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku pasti tidak akan melambat, dan aku sama sekali tidak akan menyerah. Baiklah, dewa balap memang benar-benar dewa balap. Dia melisat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tinggal 50 meter lagi. Juara kita adalah sang dewa balap, Lin Jianfeng. Mari kita sambut sang juara, tim balap Fei Qi. Fei Qi luar biasa. Tim balap Fei Qi. Kami mendukungmu. Piala ini bukan hanya milik kami di Fei Qi, tapi juga milik tanah air kita. Dan terlebih lagi, untuk istriku, yang kami menangkan hari ini, bukan hanya balapan ini. Ingat, balapan sirkuit gunung 5 tahun lalu, tim Jepang mereka tidak hanya mencuri teknologi mengemudi inti kami, tapi juga menyebabkan kecelakaan. Yang merenggut nu apa? Istriku, kau pikir kau bisa menutupi kebenaran? Dengan teknologi curian itu, kau mendominasi kompetisi ini, bahkan memasang alat pengintai di mobilku. Berusaha mencuri segalanya dariku. Keadilan tidak pernah terlambat. Hari ini, aku akan menggunakan kesombongan dan rencanamu sendiri untuk secara pribadi menguburmu. Tuan Lin, kami mohon ampunan. Semua ini salah kami. Kami juga dibutakan oleh keserakahan. Kami bersedia mengganti rugi, meski harus bangkrut. Tolong, lepaskan kami. Ya, semua tanggung jawab pasti akan kami tanggung. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Federasi Otomotif Internasional tidak akan membiarkan kami. Kami mohon. Kesempatan? Apakah kalian memberi istri saya kesempatan saat kalian mencuri, memanipulasi, dan menginjak-injak keadilan? Apakah kalian memberi orang lain kesempatan? Ini adalah bukti dari semua kejahatan yang kalian lakukan dulu, dan saya sudah melaporkan ke Biro Keamanan Internasional. Kami adalah satuan tugas gabungan dari Interpol dan Federasi Otomotif Internasional. Tuan Kobayashi, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan, spionase perusahaan, penipuan, dan berbagai pelanggaran olahraga. Segala pernyataan Anda dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Anda berhak untuk tetap diam. Ini surat perintahnya. Bawa mereka pergi. Kami difitnah. Tuan Lin, tolong beri kami satu kesempatan lagi, Tuan Lin. Kak Jianfeng, coba deh ini. Udang Longjing, baru saja aku belajar masaknya. Aku sengaja belajar dari koki utama acara jamuan kenegaraan. Paman Jian, aku perhatikan akhir-akhir ini paman agak capek. Jadi aku masakin sup ayam ginseng dan astragalus. Cepat diminum biar kembali segar. Oh, iya. Makasih. Terima kasih. Tapi ini, kebanyakan. Aku nggak bisa makan sebanyak ini. Coba punyaku dulu. Lebih enak dimakan selagi panas. Teksturnya paling pas. Oh, iya.
Coba supku, minum selagi hangat biar perutnya terasa nyaman. Paman Jian. Iya. Gimana? Enak nggak? Udangnya lumayan empuk. Oh. Waktu masak supnya, juga pas banget. Kalau suka minum supnya lagi. Yudengku juga. Coba lagi. Sini, biar aku suapin. Kek Weya dan Kek Ningong sudah pergi keduanya. Mereka sudah pergi. Kalau tidak segera pergi, besok aku harus makan 3 kali pakai sisa makanan. Ayah, yang benar. Menurutmu gimana? Kak Weya itu ceria dan cantik, dan dia sangat setia padamu. Kek Ningong itu lembut dan perhatian. Sangat bisa diandalkan. Pilihan ini adalah keberuntungan, tapi juga bikin pusing. Dasar kau. Jangan ikut campur. Aku bukan anak kecil lagi. Ibu sudah tiada 5 tahun. Kami semua tahu betapa sedihnya ayah, betapa beratnya perjalanan ayah. Kami semua berharap ayah bisa baik-baik saja dan hidup bahagia. Ibu pasti juga berharap ayah bisa menemukan kebahagiaan daripada selamanya terjebak di masa lalu. Kalau ayah bertemu orang yang cocok dan hati ayah bergetar, ya mulai saja bab baru, nggak ada yang perlu malu. Kami semua mendukung ayah. Ayah tahu. Kau sudah besar, sekarang malah mengajari ayah. Ayah, apapun yang ayah lakukan, aku dukung. Coba lihat ini. Punyamu juga kelihatan bagus. Pak Jian. Mas Jian Feng. Ini. Aku nggak tahu. Mereka datang pagi-pagi sekali. Mas Jian Feng. Oh, oke. Pak Jian, hari ini kelihatan ganteng banget. Mas Jian Feng. Tiangen Miu. Gede banget. Ini, coba yang kubeliin buat kamu. Kue rindu kacang merah. Pak Jian, coba yang kubeliin buat kamu. Abon ayam bikin deg-degan. Ayah. Ini maka beban manis. Diam. Ini, diam. Abon ayam. Ini, Q rindu. Ini. Makan lagi.